رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Masih semangat Bu? Astagfirullah Rabbana astagfirullah minna khataya astagfirullah Rabbana Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu mau ngapain ke Taif tadi? Mau apa tadi? Mau Taif ini ibu baca Baiturullah Rahman tamunya Allah tamunya kisah yang luar biasa. Pada tahun 10 kenabian, awas bukan 10 Hijriah tapi 10 kenabian, berarti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu berumur berapa tahun Pak? 50. Halo? Hah? Masa baginda Rasul ketika ke Taif umur 10 tahun Bu? Umur 50 tahun kan beliau diangkat menjadi nabi ketika umur beliau berapa tahun? 40. Itu udah jadi nabi di waktu beliau umur 40 tahun. Berarti ditambah 10 tahun berarti 50 tahun. Di tahun 10 Hijriah ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa para ulama di waktu ini adalah tahun al-huzun atau kesedihan. Al-huzun ya, huzun kesedihan. Tahun kesedihan. Dalam sirah Nabawiyah saya baca Pak, yang pertama meninggal yaitu pamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjaga ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Siapa? Halo, paman beliau siapa? Abu Talib. Meninggal di sirah Nabawiyah saya baca beliau meninggal di bulan Rajab. Sekarang bulan apa Pak? Syawal. Di bulan Rajab, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tumpuannya hanya satu lagi, yaitu kepada istrinya yang tercinta, karena bersandang kepada pamannya sudah tidak bisa diharapkan karena beliau sudah meninggal. Dalam keadaan sakit beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pamannya sendiri, bahwa beliau juga mengajak ke pamannya yaitu Abu Talib agar supaya beliau bersyahadat. Namun tatkala itu beliau mendatangi rumah pamannya, di sana juga sudah ada yaitu Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham itu kemarin siapa? Siapa? Abu Jahal. Abu lupa lagi apa memang lupa Pak? Berarti barho ya Pak ya? Kalau barho itu istilah Sunda bubar-bubar poho. Kalau istilah Jawa kalau bubar-bubar itu lupa. Barlen. Oh, barlen. Bubar-bubar kelalen.
Nah kalau udah barlen ibu gantian, jangan barlen sekarang, barngat ya, bubar-bubar ingat. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 kenabian beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Yang pertama pamannya meninggal, yaitu Abu Thalib, di mana beliau adalah penjaga atau istilahnya jaminan keamanan bagi baginda Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah. Jadi berapa fase kemarin baginda Rasul berdakwah itu Pak? 2 fase. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terbuka. Secara terbuka, maka setelah terbuka cara dakwah baginda Rasulullah SAW, para pembesar kafir Quraisy menawarkan hal-hal yang unik, menawarkan hal-hal hadiah yang luar biasa asalkan baginda Rasulullah SAW berhenti, yaitu berdakwah. Bahkan di sebagian riwayat menyebutkan pembesar kafir Quraisy itu bisa memberikan jabatan yang paling tinggi kepada baginda Rasulullah asal tidak berdakwah. Bahkan ada juga yang menawarkan hartanya atau berlian sebagai imbalannya asal jangan berdakwah, asal jangan menyampaikan risalah. Tapi tidak bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau dengan sekarang ya Pak ya. Kalau misalnya ada kiai ini, apalagi musim pemilu nih, ini saya kasih duit ya, nanti pilih saya. Ada yang mau kayak gitu? Ada? Banyak. Oh ini jadi saksi kayaknya ini. Begitu ya sekarang ya. Di zaman Rasulullah disogok tidak mau, dikasih jabatan tidak mau, bahkan dikasih intan berlian, bahkan harta benda yang begitu banyak tidak mau. Karena apa Pak? Karena teguh keimanan yang kuat dalam jiwa, tidak akan terbuai dengan rayuan atau dengan hadiah yang begitu memukau. Kebayang nggak kalau saat ini misalnya Bapak, saat ini Bapak nggak usah umroh, nanti saya kasih hadiah 2 kali lipat umroh. Bakal mau berangkat umroh atau terima hadiah dulu Pak? Ini dusta di antara kita nih Pak Haji Tardi ini. Mendingan terima dulu itu yang hadiah 2 kali umroh ya Pak ya. Nanti ditipu lagi itu orang itu. Udah dikasih untuk 2 kali umroh, dibagi umroh lagi sama anak-anaknya, jadi 2 kali. Gak usah ya Pak ya. Insya Allah umroh kita ke tempat ini murni dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan untuk seseorang yang berumroh bukan dilihat dari segi materi, jabatan atau kepunyaan, namun Allah menakdirkan dengan ridhonya, Allah menakdirkan dengan panggilannya yang Allah ridhoi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada tahun 10 kenabian beliau disebut yaitu tahun Al-Huzun atau tahun kesedihan, karena yang pertama ditinggalkan oleh pamannya baginda Rasul Abu Thalib, yang kedua di sirah Nabawiyah disebutkan bahwa yang kedua ditinggalkan oleh istrinya tercinta. Siapa ibu istrinya? Ibu siapa istrinya baginda Rasul? Nah, bar apa tadi Pak? Barlen. Bubar-bubar kelalen. Padahal kemarin dari Museum Wahyu loh, dibahas di Museum Wahyu loh. Berarti waktu di Museum Wahyu cekrek ya Pak ya. Aduh siapa ini. Pas ustadznya bilang itu yang di dalam Museum Wahyu gak didengar ya Pak ya. Apa kemarin siapa istrinya baginda Rasul yang pertama? Nah, kok dari tadi gak jawab Pak? Apa inget-inget atau lupa gitu? Sayyidah Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan pada tanggal 17 Ramadan Pak. Luar biasa ujian orang-orang yang memberikan kekuatan kepada baginda Rasul ketika berdakwah di kota Mekah. Mereka meninggalkan baginda Rasul. Maka pada tahun 10 kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cacian makian di kota Mekah. Bahkan ibu kalau pulang dari masjid baginda Rasulullah SAW ada yang meludahi, ada juga yang mengintimidasi. Kalau istilah kita bukan hanya istilahnya apa dengan lisan, bahkan ada yang menaburi dengan debu-debu ketika pulang dari Masjidil Haram. Ibu kalau pulang dari Masjidil Haram dapat apa Bu? Halo? Masih bangun? Ibu kalau pulang dari Masjidil Haram sekarang dapat apa? Ada air yang di jalan ya, nawarin air, betul?
Ada yang nawarin halal Muhammad halal, ada kurma, ada apa ya? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal oleh dua orang itu, yang ketika pulang dari masjid ada yang ngeludahin, ada yang mencaci maki, bahkan ada yang mencaci maki dengan apanya Pak? Dengan fisiknya, bukan hanya dengan lisan, ditaburi dengan debu, dicaci maki. Bahkan suatu hari pernah ada seseorang munafik yang selalu meludahi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasulullah SAW pulang dari masjid. Bahkan suatu saat orang itu sudah tidak ada, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kemana orang yang suka meludahiku setiap hari ini, kok tidak ada? Dan orang itu sebagian yang menyebutkan keadaan tidak melihat, hanya mendengar dari orang bahwa Muhammad itu jelek, bahwa Muhammad itu begini dan begitu, sehingga setiap harinya hanya meludahi dan meludahi. Ketika baginda Rasul melewati, tua kebayang gak kalau Pak Haji tadi pulang dari masjid ada yang meludahin? Pastinya anak-anaknya ngamuk ya Pak ya, gua golok pagi-paginya, siapa yang meludahin bapak saya? Betul enggak? Baginda Rasulullah SAW suatu saat tidak ada orang itu yang meludahi, sehingga bertanya kepada sahabat, kemana sahabatku orang itu yang suka meludahi aku setiap hari? Maka sahabat itu memberitahukan bahwa orang itu sekarang sedang sakit parah, sehingga Rasulullah SAW menjenguknya. Bayangkan Pak Haji Tardi, ketika Pak Haji Tardi ada yang seperti itu, kalau ketika sakit mau dijenguk apa mau ditambahin? Hah? Pak Haji Tardi mau ditambahin atau mau disakitin lagi ditambahinnya? Paling puas lah, orang apa-apa, bodoh amat mampus. Begitu ya Pak ya? Tidak, dengan Rasulullah SAW pada saat itu Rasulullah SAW menjenguk, membawa sesuatu makanan, sehingga orang itu yang sedang sakit diapakan Pak? Disuapin. Orang yang meludahi disuapin Pak. Kalau ibu pasti orang yang sakit tapi bapak ada dendam, itu kalau disuapinnya suapin apa Pak? Nih racun nih, makan ini. Nih orang itu juga gak ngelihat ya Pak. Kebayang nggak kalau kita terkenanya kepada kita? Tapi dengan Rasulullah SAW, kalau saat ini kayak saya dikasih jeruk sama Pak Haji, siapa itu? Pak Haji ini siapa namanya? Hah? Pak Haji Cahyo. Kalau dikasih jeruk, nih jeruk manis nih jeruk manis nih, makan ya. Gitu cara Rasulullah SAW memuliakan manusia yang telah menyakitinya. Beda dengan kita, pasti ada dendam, pasti ada marah. Sehingga pada saat itu orang itu, seandainya Muhammad berakhlak seperti ini, maka insya Allah aku akan menjadi pengikutnya. Baru sadar setelah itu para sahabat, siapakah gerangan ini yang ada di depanku, sehingga orang ini baik banget. Maka sahabat itu menyampaikan, inilah Muhammad yang menyuapi engkau sehingga engkau sedang sakit. Pada saat itu juga orang itu langsung bersyahadat. Tuh Pak, berdakwah bukan dengan lisan yang wasak atau dengan keras, berdakwah bukan dengan menyampaikan hal yang ini haram yang itu, sampaikan secara perlahan agar masuk kepada pemikiran mereka. Sehingga saat itu juga Rasulullah SAW berdakwah dengan akhlakul karimah. Siapa Bu? Lanjutkan enggak? Orang lagi ngisi bensin Pak. Mau dilanjut kemana? Masa lagi ngisi bensin harus dilanjut? Tadi marahin sama yang punya pom. Lagi ngisi solar Pak supir ya. Nah ngisi solar dulu Pak. Ibu enak aja, lanjut aja Bu. Insya Allah semuanya sudah pada makan Ibu, sudah pada sarapan ya. Barusan yang itu jalan-jalan ke WC 6 udah makan. Mana? Udah makan Bu? Disiapin sama ayang embeb. Itu ayang embeb ini di depan Pak Haji Cahyo, ayang embeb katanya. Saking setianya sama ayang embeb bawain makanan. Kayak Julia Perez apa siapa? Romeo and Juliet ya. Juliet yang 3 bubuk gitu. Masya Allah, pantesan tadi Pak Cahyo sampai turun Bu, ke atas ke bawah. Kata saya, apa gerangan Pak Cahyo ini, ada apa? Ayang embeb belum datang. Terus di mana Pak Cahyo? Ini untung Pak Haji siapa ini? Pak Haji siapa? Pak Haji Riza.
Hai Pak Haji di mana? Itu katanya ada di sana. Di mana ini posisinya? Ini lagi menghafal, kata saya, menghafal jalan WC 6 kata saya. Jadi bukan hilang, tapi menghafal jalan. Berarti tambah wawasannya. Orang yang ketinggalan berarti nambah yang tadinya tidak tahu jadi contohnya waktu di Madinah, Macaci hilang. Macaci di mana? Pas nanya sama Bu Retno, di mana Bu? Di pintu 22. Tadinya nggak tahu, pas ditanya jadi tahu pintu 22. Oh, adanya di depan kata saya. Pas dijemput senyum dengan bahagia. Cuman yang di mobil agak ada merenggut. Pak Haji Tardi yang kayak gitu. Alhamdulillah tuh. Jadi di sini Ibu bisa memperlihatkan bagaimana kasih sayang seorang suami kepada seorang istri. Pak Haji Cahyo, istrinya siapa namanya? Ibu Yuti. Nah, nanti kalau di Indo Ibu ya, kalau Pak Cahyo datang dari mana, usap wajahnya, cium keringatnya, insya Allah Bu. Bukan muntah ini. Jadi seperti cintanya seorang Sayyidah Aisyah radhiyallahu an kepada istri, kepada suaminya, seperti cintanya baginda Rasul kepada istrinya. Sehingga tadi saya sibuk lihat di atas ini, Pak Cahyo nyari apa gerangan? Pak mau kemana? Ini saya mau cari makanan. Buat siapa Pak? Buat ayang embet. Ayang embetnya kemana? Pak hilang, bukan hilang Pak, ngapalin jalan. Akhirnya dicari sama Pak Haji, luar biasa ya. Jadi Bu sekarang udah tahu ya Bu, pintu 71 sama WC 6 ya. Kasih tahu yang lain Bu. Ada WC 6 di situ. Jadi menghafalnya jangan WC 3 aja ya, gitu. Sampaiin ya. Jadi Bu menghafalnya jangan WC 3 saja, hafalin WC 6. Alhamdulillah dijamin Pak. Dijamin, saya pusing nyari-nyari kemana. Alhamdulillah ketemu ya Bu ya. Ada yang menghafal lagi besok? Jangan ya, please deh. Insya Allah besok itu juga hari-hari terakhir Pak. Besok itu tawaf wada ya. Jangan terlalu menyibukkan. Pokoknya yang nanti malam siapin tasnya, isiin yang sudah dibelanjain, rapiin di dalam apa? Di dalam cover ya. Yang rapi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terkecuali kalau tempat sampah yang di kamar jangan dibawa Pak, itu belum dibeli Pak. Apalagi jangan sampai handuk dimasukin ke koper Pak, itu handuk hotel Pak. Pernah kejadian Pak, ada jamaah katanya, Ustaz ini saya ada handuk, ada sabun saya bawa, ini buat cucu saya. Ibu handuk dari mana? Handuk yang dari hotel Bu, itu bukan dibeli Bu, cuman dikasih pinjem aja Bu. Untuk selama Ibu di hotel, kenapa Ibu bawa? Sayang Pak Ustadz, katanya kan udah dibeli saya dari Indonesia. Jadi nanti kalau handuknya jangan dimasukin ke tas, karena itu handuk hotel. Kalau handuk Bapak masukin ke tas Pak Bu ya. Allahu Akbar. Lanjut Ibu. Ngantuk Ibu. Kalau ngantuk mau doa nih. Bismika. Katanya jangan ngantuk, itu dimulaiin doa udah mulai ikut-ikutan. Wah ini gimana, barusan kemarin umroh, sekarang udah bohong lagi. Ibu saya tanya, Ibu ngantuk apa enggak? Yakin? Yakin? Bismika? Tuh, kan masih ada. Nih, ngantuk aja udah, ngantuk aja. Lanjutin. Jadi bilang lagi isi solar Bu, belum, ntar ya. Isi solar dulu ya. Ibu bapak Difullah Difurrahman, tamunya Allah tamunya Rasulullah pada saat itu bingung. Ibu mau mengadu kepada siapa, pamannya sudah tidak ada. Mau mengadu juga kepada siapa Ibu? Kepada istrinya yang tercinta yang selalu ada di samping dan selalu memberi support kepada beliau ketika berdakwah, sudah tidak ada lagi. Bahkan di salah satu riwayat disebutkan Sayyidah Khadijatul Kubra menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hartanya sudah habis. Bahkan ketika itu, ketika Rasulullah SAW mempunyai putri yang tercintanya, siapa putrinya? Halo,
Putri baginda Rasul yang paling dicintai siapa? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra putrinya, istrinya Sayyidina Ali. Beliau ketika menyusui putrinya, menyusuinya sudah bukan dengan ASI lagi, melainkan dengan dengan apa Bu? Dengan darah, bukan dahar. Luar biasa Bu, saking miskinnya pada saat itu ketika Sayyidah Khadijah dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW, karena hartanya habis dipakai untuk perjalanan dakwah baginda Rasulullah SAW. Luar biasa bukan Bu? Bahkan ketika akan meninggal, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya aku nanti meninggal, seandainya tulang belulangku ini bermanfaat untuk menjadi jembatan jihadmu, seandainya kulit ini, raga ini masih bermanfaat ketika aku telah meninggal, sudah tidak bernyawa untuk kujadikan yaitu bahan dakwahmu, maka jadikan tulang belulangku ini untuk berdakwah. Ada enggak istri yang seperti itu kayak gitu Bu? Ada enggak istri yang meninggal seperti Sayyidah Khadijah ketika akan meninggal, ayah silakan ya kalau aku meninggal kawin lagi. Ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada, apalagi kalau kayak begini. Pak, ya udah kalau aku meninggal nanti saya nitip ini, nitip itu. Itu kan? Tidak, dengan Sayyidah Khadijah ibu yang disampaikan, nih kalau seandainya tulang ini bisa dipakai untuk jebatanmu, jika raga ini masih ada manfaat untuk bahan dakwahmu, maka ambillah dari ragaku ini ya Rasulullah. Luar biasa ibu. Ibu kali-kali kalau dipinjemin Bu, pinjem duit buat beli rokok sama suaminya, ibu ngasihnya apa? Rokok terus, ngomelnya 3 hari 3 malam gak berhenti gara-gara minta duit buat rokok. Betul nggak? Sayyidah Khadijah tidak seperti itu ibu, luar biasa yang beliau contohkan kepada kita. Insya Allah ibu ketika pulang dari sini mau jadi Khadijah. Ibu udah tidur ya? Ketika pulang dari Mekah ibu mau nggak seperti Khadijah? Kok lemes-lemes banget Bu? Gak mau ya? Ya udah, kalau gak mau gak dipaksa Bu. Kalau seandainya ibu pulang dari Mekah ingin nggak seperti Khadijah? Bingung ya? Mau jawab iya, takutnya masih kayak dulu. Mau nggak mau, memang pengen masuk surga ya Bu? Pengen seperti Sayyidah Khadijah, pengen? Udah Pak, kalau pulang dari sini nikah lagi Pak. Allahu Akbar. Lanjut Bu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kesedihan yang luar biasa, mengadu kepada siapa lagi di samping beliau, orang-orang tercinta sudah tidak ada. Maka pada tanggal pada bulan 10 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, karena di kota Mekah sudah tidak baik-baik saja, sudah menjadi orang-orang yang membenci kepada beliau semua, sehingga baginda Rasulullah SAW peruntungan berangkat ke kota Taif. Alasannya untuk apa? Barangkali orang-orang Taif ini bisa menerima kehadirannya, bisa menerima risalah yang disampaikan melalui wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, agar mungkin senantiasa ketika sampai di kota Taif mungkin dapat penghargaan atau bisa menyampaikan risalah ini kepada penduduk Taif. Namun apa yang didapat Pak? Rasulullah SAW bukan mendapat perhatian, bukan mendapat pujian, melainkan pada saat itu makian, intimidasi, sehingga pengusiran dari kota Taif. Setelah itu Rasulullah SAW berangkat dari kota Mekah ke kota Taif itu, apakah dengan menaiki onta Pak Bu? Halo, udah ngantuk ya? Halo, tuh suaranya udah gak ada, kayaknya berhenti aja dulu ya. Nanti dilanjutin ya Pak ya. Bapak mau tidur? Ini kursinya enak ya Pak, kalau dikelangin ke belakang enak ya Pak ya. Rotinya udah dibagi. Airnya udah kebagian. Masa? Kok ke depan gak ada Bu? Di depan udah pada dapat rotinya Pak? Udah, alhamdulillah. Airnya udah ya? Udah, alhamdulillah. Itu namanya Syekh Muhammad Al-Tailani.
Beliau adalah Syekh Muhammad At-Tailani. Jadi Bapak Haji Muhammad ini aslinya orang Thailand, tapi bisa bahasa Indonesia. Gak tahu bagaimana caranya, saya juga gak tahu kok dia bisa bahasa Indonesia, Bu. Karena dia orang Thailand. Padahal saya pengen belajar Thailand, tapi dia bisa juga bahasa Thailand. Tahu orang mana, Bu? Beliau Masya Allah tabarakallah, istrinya orang Indonesia sehingga berbahasa Indonesia. Selalu bersama-sama Olayan, bersama Albilad dari dulu ya. Beliau makanya gantengnya nambah, amin. Insya Allah sehat, amin. Panjang umur Mr. Muhammad. Jangan manyun aja Mr. Muhammad, gantengnya udah ditambahin ya. Mukanya pesem banget Mr. Muhammad. Pengen apa? Pengen nikah lagi Mr. Muhammad. Kemana aja ya, Bu ya. Jadi Rasulullah SAW pada tahun 10 kenabian beliau berangkat bersama putranya, putra angkatnya siapa? Zaid. Lupa lagi. Zaid bin Haris. Nah, awas, nanti pertanyaannya ada lagi nanti ketika pulang. Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah ya. Nanyanya ntar kalau pas pulang apa aja, yang penting gak bisa jawab biar gak kasih hadiah saya nanti. Baginda Rasulullah SAW berangkat dari kota Mekah ke kota Taif bersama putranya yaitu Zaid bin Haris. Catat, Bu. Ya mau dicatat gimana, Pak Ustaz? Saya udah ngantuk. Ya udah, kalau memang keadaan ngantuk percuma juga kalau berbicara, betul, Bu? Jadi kalau memang Bapak ngantuk lebih baik tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Silakan istirahat dulu. Nanti saya lanjutkan ketika sudah mendekati Taif. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.